Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randy Renner, NPM saya 20201041521. Saya hari ini akan mempresentasikan mata kuliah desain presentasi and pitch decks dengan mengambil tema barang kulit jadi dengan brand shoes Dr. Martens. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perusahaan dari Dr. Martens. Dr. Martens merupakan salah satu brand sepatu terkemuka asal Inggris, brand sendiri yang didirikan oleh Klaus Martens pada tahun 1947. Ini sering juga disebut sebagai Dr. Martens, Docs, DM, atau yang paling populer adalah Doc Mart. Dr. Martens terkenal dengan model sepatu anak band Inggris dengan gaya punk. Dr. Martens juga terbuat dari kulit berkualitas tinggi. Mereka juga menggunakan sumber bantalan udara bermerek dengan unik dan sepatu boot diberi merek Airwear. Sepatu boot ini sangat tahan lama dan dibuat dengan cemerlang dan maksimal. Kemudian ada problemnya di Indonesia. Yang pertama ada banyak kontroversi karena disebut bikin sakit kaki. Yang kedua harga sepatu yang sangat mahal. Dan yang ketiga menjadi simbol culture punk atau skinhead. Jadi ini adalah beberapa yang saya ambil dari sebuah problemnya Dr. Martens di Indonesia. Kurang lebih seperti ini dan kita masuk ke solusinya. Dari solusi yang pertama kita ada media sosial. Di Indonesia Dr. Martens melakukan berbagai macam strategi penjualan. Salah satunya media sosial. Media sosial membentuk kesan brand terlibat dengan audiens mereka melalui pesan awal dikarenakan pengguna media sosial yang sangat tinggi dan memungkinkan untuk menjangkau sebagian besar target audiens. Yang kedua ada strategi, label harus bersaing secara intens dan label lainnya untuk mendapatkan perhatian dan mempertahankan dampak secara melekat kepada calon konsumen. Jokmart juga sering melakukan kolaborasi dengan individu atau kelompok lainnya ternama untuk mempromosikan produk kepada publik. Kemudian ada testimoni konsumen lainnya terpengaruh untuk menyikapi brand secara positif, meningkatkan kualitas pembelian produk serta melakukan promosi dan konten secara sekuler. Jadi yang pertama yang solusi yang akan dilakukan adalah untuk mempromosikan dari media sosial Dr. Martens, bagaimana penggunaannya, menyampaikan melalui pesan, dan kemudian strateginya, gimana cara itu informasi itu bisa menstrategikan komitmennya untuk tetap terus berada di posisi yang seharusnya dengan cara melakukan kolaborasi dengan band-band ternama seperti contohnya The Who dan Sex Pistols karena itu adalah sebagian dari masukan daripada konsumen dan itu yang menyebabkan dari testimoninya yang terpengaruh untuk menyikap brand sebagai secara yang positif karena audiens benar-benar suka dengan apa yang sepatu yang tidak hanya dengan nama Dr. Martens tapi dengan kolaborasi-kolaborasi dengan beberapa sekelompok ternama yang audiens suka. Oke. Selanjutnya ada di bisnis model. Saya menggunakan bisnis model O2O adalah O2O menyongsong model bisnis untuk menarik pelanggan online agar mau belanja ke toko fisik. Intinya, konsep ini ingin menghubungkan antara saluran online dengan toko fisik. Contohnya seperti online store-nya di drmartens.com dan offline store-nya ada di Grand Indonesia, di Senayan City, ada di PIM, Kota Kasablanka, PVZ Bandung, Daily Park, Medan, dan TSM Makassar di offline store-nya. Jadi, yang saya ambil dari bisnis model O2O ini adalah offline to online. Jadi Dr. Martin itu memasarkan produknya itu lewat online dari mulai website resminya di drmartin.com atau melalui Zalora juga ada dan offline store juga ada di Indonesia. Kemudian masuk ke underline magic art technology. Sepatu Dogmat memiliki berbagai keunggulan yang tidak dimiliki merek
sepatu boot lainnya. Pertama, tahan awet dan tahan lama. Dr. Martens ini terdapat pada tingkatan kawitan yang begitu lama. Pasalnya Dr. Martens yang original terbuat dari bahan kulit asli berkualitas premium. Bukan hanya itu saja, pada bagian jahitannya solnya pun tampak rapi dan kokoh sehingga tak heran sepatu Dr. Martens tidak mudah rusak dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan kebetulan saya pun ada salah satu artikel dari beberapa sepatu yang saya punya. Ada Dr. Martens di tipe 1460. Ini sudah pemakaian dari udah cukup uh, hampir mau setahun dan masih terlihat sangat bagus dan kokoh. Begitu juga pun dari sol bawahnya masih tebal banget. Dan kemudian yang di poin kedua ada musik desain yang berbeda. Dr. Martens juga tampil dengan musik desain yang berbeda. Hal itu terlihat dari model yang dapat memberikan nuansa klasik dan modern. Benar sekali, dengan gaya klasik ini tapi bisa menyusung pada style yang modern dengan karena sepatu konvertir ini bisa untuk menyesuaikan untuk style modern-modern saat ini gitu. Jadi untuk style klasiknya dapat dan modernnya dapat. Oke, selanjutnya terkesan lebih elegan dengan menyuguhkan perpaduan nuansa klasik dan modern. Penggunaan sepatu Sterling dapat menunjukkan kelas elegan, apalagi material terbuat dari bahan kulit asli berkelas premium tinggi. Benar banget. Jadi di sini di dalam sini ada labelnya bahwa kalau Dr. Martens ini menggunakan kulit asli dan kualitas premium yang sangat tinggi. Bagus sekali. Ini contoh dalamnya ya. Oke. Kemudian bisa digunakan untuk semua kondisi, selain cocok digunakan dalam kegiatan formal, bahkan sepatu dalam juga sangat cocok digunakan di kegiatan non formal. Tentu saja tersebut merupakan keunggulan tersendiri dari Dr. Martens yang memiliki oleh merek sepatu boot lainnya. Itu artinya penggunaan Dr. Martens akan memberikan dua manfaat sekaligus. Benar banget, jadi Dr. Martens ini saya gunakan bisa untuk acara di non formal, style non formal ataupun formal. Jadi non formalnya itu kita bisa padukan dengan celana jeans, ini sangat masuk banget. Dan untuk acara formalnya dengan celana bahan ini masih masuk banget. Jadi nuansa modern dan klasiknya itu masih bisa dapat banget dari Dr. Martens yang tidak bisa dimiliki oleh boots lainnya. Gitu. Oke. Selanjutnya dari nyaman saat digunakan masih banyak banget yang beranggapan bahwa Dr. Martens berbahan kulit ini keras dan tidak nyaman saat digunakan. Pada anggapan tersebut sama sekali tidak benar. Meskipun material yang digunakan tersebut dari bahan kulit, Dr. Martens begitu nyaman saat digunakan. Hal itu bukan tanpa alasan karena memiliki bagian sol tekstur empuk sehingga dapat meningkatkan rasa nyaman terhadap pijakan kaki. Jadi bener banget di dalamnya ini benar-benar empuk banget karena dari berbahan kulit ini dan solnya ini sangat elastis dan gak keras karena dia semacam seperti karet gitu dan sangat empuk elastis. Jadi saya kalau pakai ini dalam seharian gak merasa sakit sedikit. Oke, next kita masuk ke bagian sesuai dengan namanya brand Dr. Martens. Ini dirancang oleh pria asal Jerman bernama Dr. Klaus Martens. Menurut informasi yang didapat, awal tercipta sepatu Dr. Martens ketika ia mengalami cedera kaki. Pasca kejadian tersebut, akhirnya Martens melakukan perancangan ulang terhadap suatu boots militer miliknya agar lebih nyaman digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Material tersebut digunakan terbuat dari bahan kulit hewan, sedangkan solnya terbuat dari bahan kendaraan. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Dr. Martens pun mulai memasarkan produk sepatunya ke seluruh dataran Eropa. Jadi awalnya Dr. Klaus Martens itu mengeluh atas sepatu militernya dia yang terasa tidak nyaman karena kesakitan dan dia memodifikasinya dengan dari material kulit bahan luarnya sampai ke solnya itu menggunakan kendaraan ban yang membuat sepatu ini jadi nyaman banget untuk digunakan. Dan Dr. Klaus Martens baru memulai produknya di pasaran itu sekitar setelah Perang Dunia Kedua di seluruh dataran Eropa. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke marketing and sales.
Jadi karena berbasis Instagram pada akun media sosial dikelola Dr. Martins sering mengunggah foto produknya dengan menggunakan seni visual fotografi dan videografi mengenai produknya. Di Indonesia, akun media sosial lokasi Dokmart masih menggunakan taktik yang sama seperti akun media sosial induknya, hanya saja menciptakan tagar baru hashtag Dr. Martin ID atau Dr. Martin Indonesia untuk berinteraksi dengan audiensnya yang Indonesia. Berikut adalah contoh visualisasi foto uh, Dr. Martins kalau lagi di styling. Dan kebetulan itu adalah saya. Yes, keren banget untuk Dr. Martins. Stylenya oke banget, masuk banget. Keren. Oke, selanjutnya ada kita masuk ke competition. Competition kita ada boots dari Timberland. Timberland dikenal sebagai merek sepatu yang sangat klasik dan juga tahan lama. Timberland juga sudah memproduksi sepatu boots sejak tahun 1973. Biasanya sepatu boots merek Timberland sering digunakan oleh para pekerja beraktivitas berat karena ketangguhannya. Seiring berjalannya waktu, sepatu-sepatu boots Timberland juga banyak banget dipakai untuk hangout karena tipenya cocok juga untuk dipadukan dengan denim ketat dan pakaian masa kini. Jadi ada beberapa kompetitor termasuk dari Timberland karena termasuk dia juga keluaran sepatu boots dan kompetitornya adalah bagaimana audiens bisa melihat dari kolaborasi-kolaborasi yang udah Dr. Martens lakukan seperti band-band terkenal dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau untuk Timberland keunggulannya hampir sama, cuman ada beberapa yang membedakan dari Dr. Martens dari mulai kolaborasinya. Ya, kemudian ada tim. Jadi yang pertama mengepalai adalah dari Paulus Mason. Kemudian dari pejabat tertinggi Axelos pada Kenny Wilson, ada kepala bagian keuangan John Mortimer, ada direktur independen senior ada Lane Widell, direktur independen non-eksekutif ada Robin Persis, dan direktur independen non-eksekutif ada Ijan Nokuri. Nah, itu adalah tim dari leadership Dr. Martins di pusat ya. Kemudian kita lanjut ke Project and Milestone. Jadi untuk tahun ke depannya di 2028, Dokter masih akan menargetkan 100% kemasan kami terbuat dari bahan daur ulang atau bahan ramah lingkungan lainnya. Jadi Dokter masih sedang mengupayakan beberapa perbaikan seperti meningkatkan barang yang tidak dapat didaur ulang dan meningkatkan konten daur ulang. Jadi untuk kedepannya Dokter Matis akan memperbaiki kemasannya dengan barang-barang daur ulang dan menurunkan kualitas barang yang tidak dapat didaur ulang. Nah, selanjutnya ada di tahun 2040, semua produk kami Dokter Mati akan memiliki opsi akhir masa pakai yang berkelanjutan. Jadi Dokter Mati juga berkomitmen untuk menawarkan opsi dan panduan bagi pemakaian untuk memaksimalkan masa pakai pada tahun 2025. Jadi di tahun 2025 nanti Dokter Mati akan berkomitmen untuk menawarkan opsi panduan bagaimana cara pemakaian untuk memaksimalkan masa pakai. Gitu. Dan selanjutnya ada di resolusi langkah maju berikutnya ada dalam perjalanan Dokter Masih untuk menjadikan segala sesuatunya lebih baik daripada yang Dokter Mati temukan sebelumnya untuk membantu pemakaian memanfaatkan setiap pasang Dokter Martins secara maksimal. Jadi untuk kedepannya Dokter Martins akan menjadikan segala sesuatu lebih baik lagi daripada yang ditemukan sebelumnya untuk membantu pemakaian memanfaatkan Dokter Martins secara maksimal. Oke, mungkin segitu aja presentasi dari saya tentang Dokter Martins. Thank you banget dan foto ini uh, adalah sebuah kenang-kenangan untuk Dokter Martins. Keren banget untuk Dokter Martins. Thank you for watching. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.